Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amma Kusnia dari absen 2. Saya Muhammad Zaki Afandi, absen 18. Saya Hasna Malika Sirvi dari absen 12. Saya Febrian Alif Pramudia dari absen 9. Saya Kawin Diatama nomor absen 6. Saya Muhammad Zidan Fikri, absen 16. Di sini kami akan melakukan wawancara mengenai Tentang usaha Budidaya ikan hias Di Desa Kebon Agung, Kecamatan Wonodadi. Kabupaten Blitar. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 1 Sengat ingin meminta izin untuk melakukan wawancara budidaya ikan koi yang Bapak jalankan. Sebelumnya izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri dan berasal dari desa mana. Terima kasih anak-anakku dari SMA Negeri 1 Sengat. Perlu saya perkenalkan, nama saya Badrudin dari Desa Kebon Agung. Saya pembudidaya ikan koi yang di IG biasanya saya sebut dengan nama Amor Koi. Baik, di sini saya mau bertanya tentang perencanaan usaha yang Anda lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, mulai usaha dari tahun berapa sih, Pak? Saya mulai mengenal ikan koi tahun 1993 dan mulai saya kembangkan tahun berikutnya tahun 1994 itu sudah mulai beternak dan sekaligus sudah mulai mengembangkan biakan. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana awal mula rencana Anda bisa membuat usaha budidaya ini? Rencana saya memang pertama di samping untuk penghasilan dan juga hobi, dan di samping itu juga kecintaan saya terhadap ikan koi. Pertanyaan yang terakhir, apa sih rencana Anda ke depannya untuk mengembangkan usaha ini? Rencana saya cuma satu, yaitu meningkatkan kualitas daripada ikan tersebut. Itu saja. Terima kasih. sumber daya apa saja yang dibutuhkan pada budidaya ikan koi? Untuk sumber daya pemijaan atau budidaya ikan koi itu banyak sekali. Di antaranya satu, mulai dari pemilihan induk, terus tempat atau kolam, terus ada mesin yang bisa membantu untuk menaikkan oksigen dalam air, ada aerator, terus ada pergantian air dan seterusnya. Berapa luas kolam koi pada budidaya Bapak? Untuk luas kolam koi ini ada beberapa. Untuk pemijahan itu kolam luasnya 4 kali 6 meter. Untuk pembesaran itu macam-macam, ada yang 14 kali 38 meter, ada yang 9 kali 25, terus ada lagi yang 11 kali 17 meter. Berapa banyak sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk budidaya ikan koi Bapak? Untuk budidaya sebetulnya ini cukup satu saja, tapi pada waktu pengurasan kolam yang sekian besar itu memerlukan beberapa tenaga kerja. Nah, kalau sendiri jelas nggak ngetut, misalkan ada 3 atau 4 tenaga kerja. Ini minta bantuan pada tetangga atau saudara. Saya akan bertanya tentang sistem produksi dan proses produksi. Apa saja sistem produksi yang digunakan agar kolam koi selalu bersih? Untuk kolam koi biar selalu bersih itu mestinya membuat kolam filter, karena kita memerlukan bukan untuk keeping itu untuk menjadikan warna. Yang kita butuhkan sekarang itu pembesaran, jadi tidak perlu kolam filter. Itu kalau kolam filter itu untuk menjaga kebersihan air, kalau kolam besar ya rutin untuk menguras air gitu aja. Bagaimana proses menerapkan budidaya koi yang berkualitas tinggi?
Untuk penerapan budidaya ikan koi yang berkualitas, satu itu pemilihan induk, ya, pemilihan induk dan pemilihan pejantan yang benar-benar baik. Contohnya kalau pemilihan induk mulai dari body, terus warna dasar dan juga pola warna harus yang tegas dan jelas. Kalau contoh-contohnya induk nanti bisa dilihat di kolam. Terus apa saja proses yang dilakukan dalam budidaya ikan koi? Untuk prosesnya yang pertama, menyiapkan kolam untuk pemijahan itu harus bersih dan steril. Terus diisi air pagi hari biar terkena cuaca matahari biar hangat. Baru sore dimasukkan antara pejantan dan betina dari induk ikan koi itu. Terus malamnya sudah melakukan bertelur dan intinya ada atau itu pejantan sudah membuahi telur itu, paginya betinanya dan pejantannya diangkat dikembalikan ke kolam asal. Terima kasih. Ya. Baik, di sini saya mau mewawancarai tentang kemasan atau pengiriman yang dilakukan. 1. Apakah ada kemasan atau branding yang Anda buat pada usaha budidaya ini? Untuk pengiriman atau pemasaran itu biasanya langsung dari teman-teman penjual itu sudah datang ke sini karena sudah lama berkecimpung di peternakan ikan koi ini. Jadi teman-temannya yang dalam kota maupun luar kota itu sudah banyak. Biasanya kalau sudah siap saya hubungi itu langsung sudah datang, langsung dorong kolam atau bisa juga eceran. Harus ini. Lalu selanjutnya, mengapa Anda memilih mengirim ke pemasok tersebut? Karena terbatas waktu, karena harus kerja dan koi ini sebagai hobi dan sekaligus hiburan, sekaligus juga menghasilkan. Jadi untuk itu karena terbatas waktu, jadi nggak bisa melakukan pengiriman sendiri. Istilahnya ini juga bagi rezeki lah dengan teman-teman yang gabulan. Selanjutnya, kemana sih kira-kira hasil panen ikan koi yang telah dikirim itu? Itu banyak ke beberapa kota yang ada di Indonesia, ada yang di wilayah Jawa Timur, wilayah Jawa Tengah, sampai ke luar Pulau Jawa. Terima kasih. Mau tanya tentang keuntungan yang didapat. Berapa keuntungan yang Bapak dapat saat pertama panen? Ya, untuk keuntungan itu biasanya saya melakukan setelah melakukan pemijahan sampai penebaran. Itu kalau saya kalkulasi dari sekian ribu itu saya seleksi dari yang istilahnya koi pasar atau kropyok itu saya jual, itu bisa untuk ngasih makan ikan yang grade-nya lebih baik dan juga bisa untuk membayar pulsa listrik. Jadi untuk keuntungan yang sampai saat ini sudah saya terapkan, intinya ikan yang bagus itu sudah keuntungan bersih karena apa? Untuk listrik dan makan itu sudah disuplai oleh ikan-ikan yang pasar atau kropyok itu bisa menyuplai makanan untuk ikan yang bagus itu. Bagaimana cara Bapak mempertahankan keuntungan yang besar? Untuk mempertahankan ya lihat pasar. Kalau misalkan pasar ramenya ikan ukuran sedang, sementara kita harus membesarkan ikan biar harga bisa stabil dan juga untuk pasar saingan pasarnya juga berkurang. Apakah Bapak pernah mengalami kerugian yang lebih besar daripada keuntungan? Untuk sementara ini sampai saat ini belum ada karena dari beberapa pengalaman untuk perawatan, terutama perawatan ikan itu yang menentukan keuntungan dan kerugian. Kalau sampai ikannya mati jelas rugi, kalau perawatannya baik dan otomatis itu akan bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Baik, makasih Bapak. Saya ingin menanyakan tentang sistem administrasi yang dijalankan.
Yang pertama, hal administrasi apakah yang perlu diperhatikan sebelum memulai usaha? Yang perlu diperhatikan dalam administrasi masalah perikanan di budidaya ikan koi, yang pertama yaitu kita menyiapkan dana, Ya. misalkan 1 juta, itu selalu dibukukan atau diagendakan. Dari 1 juta itu mulai dari misalkan pembibitan sampai beli makan sampai seleksi. Terus seleksi pertama yang jelek atau yang pasar itu dijual, itu dapat berapa. Terus sambil dikalkulasi sampai dicatat terus mengenai administrasi sampai nanti bisa menimbulkan keuntungan seberapa itu ada di catatan semua. Selanjutnya, bagaimana strategi Bapak dalam mengatur administrasi usaha tersebut? Untuk pengaturan administrasi selalu itu tadi, saya jual yang jelek atau yang robyok atau yang pasar, itu saya belikan makanan ikan yang pilihan atau yang grade tadi, yang baik tadi, dan itu selalu tercatat dan selalu saya bukukan biar tahu nanti ada keuntungan berapa atau kerugian berapa, itu selalu tercatat di situ. Baik. Yang terakhir, apa yang Anda dapatkan setelah melakukan hal administrasi yang Anda sebut tadi? Dari pembukuan administrasi itu kita tahu betul pengeluarannya ikan, misalkan pembesaran ikan koi 1 tetasan itu membutuhkan biaya berapa, terus sampai penjualan dapat untung berapa, itu akan lebih jelas dan lebih istilahnya lebih jelas, intinya cuma itu. Signifikan. Ya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Saya akan bertanya tentang strategi pemasaran yang dijalankan. Yang pertama, Pak, apakah strategi pemasaran harus diubah secara berkala atau menggunakan strategi yang sama setiap waktu? Selalu berubah kalau saya strategi untuk pemasaran. Selalu saya pantau pasar yang ramai itu, misalkan jenisnya apa, terus ukuran berapa. Kalau misalkan yang ramai ukuran 20 cm, ikan saya besarkan, ukuran 30 baru saya keluarkan. Berarti harus berbeda dengan harga yang ramai di pasaran. Itu strategi saya untuk supaya penjualan ikan saya biar tetap stabil. Yang kedua, menurut Bapak, apa saja yang menjadi indikator bahwa strategi pemasaran yang digunakan bisa efektif? Yaitu tadi strategi 1, lihat pasar. 2, harus mencari sela-sela yang di pasar tidak ramai. Terus yang ketiga mengenai jenis ikan yang di pasar yang paling ramai saya cari yang di sela-selanya itu supaya ikan biar tetap stabil dalam proses penjualannya dan harganya. Yang ketiga, hal apa yang menjadi pertimbangan paling penting dalam menentukan strategi pemasaran yang akan digunakan? Ya, pertimbangannya itu tetap yaitu lihat pasar ramenya apa, terus juga jenis ikannya apa, terus juga ukuran ikan seberapa, itu yang paling ramai berapa, kita cari celah-celahnya itu harus, misalkan yang ramai 15 cm, kita ambil yang 30 atau 40 cm supaya ikan saya tetap stabil dalam mengenai harganya. Oh gitu Pak, terima kasih atas wawancara hari ini dan terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Saya mau tanya nih Pak, tentang evaluasi hasil kegiatan yang dijalankan. Yang pertama, komponen apa saja yang perlu dievaluasi dari kegiatan yang dilakukan? Untuk evaluasi dari hasil budidaya ikan tersebut, yaitu dari proses pengembangbiakan dari induk satu dari induk yang lainnya, itu akan selalu saya evaluasi dari hasil pengembangbiakan. Yang kedua, dari kegiatan tersebut, masalah yang timbul dan bagaimana solusinya? Masalah yang timbul biasanya terkendala dengan cuaca dan sekaligus biasanya juga pasaran. Terus yang ketiga, setelah semua kegiatan pengembangan usaha, apa yang signifikan? Dari pengembangan hasil usaha ini yang paling signifikan kalau harga pasar naik, harga ikan juga luar biasa penghasilannya. Udah Pak, terima kasih atas wawancaranya.
Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Kami dan teman-teman telah selesai melakukan wawancara. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.